Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Asmarani Putri dengan NIM 402190168 yang akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Perbankan Syariah terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Syariah. Latar belakang, peran perbankan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkembangan sistem keuangan. Terjadinya perkembangan sistem keuangan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian di dunia. Ketika perekonomian terpuruk di suatu negara, sektor perbankan di negara disebut juga ikut terpuruk. Demikian juga ketika sektor perbankan terpuruk akan berdampak pula pada perekonomian yang terpuruk. Kondisi tersebut terjadi pada Indonesia ketika menghadapi badai krisis global pada tahun 1998. Pada saat itu Asia Tenggara mengalami krisis moneter yang mengubah perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Imbasnya terkena pada sektor perbankan yang sangat bergantung pada posisi kurs karena transaksi mereka menggunakan mata uang asing. Bank memiliki peranan penting dalam perekonomian sebuah negara, mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi pada sektor keuangan. Menurut Ebert dan Giffrin, tahun 2000, bank termasuk lembaga intermediari, yang berarti lembaga penyalur dana dari sektor kelebihan dana, surplus unit, kepada sektor yang kekurangan dana, defisit unit. Diperlukan bank dengan kinerja keuangan yang sehat, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan dengan lancar. Rumusan masalah saya: sistem keuangan global tak terkecuali dunia perbankan selalu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan perekonomian. Lahirnya bank syariah memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat dengan kepercayaan bahwa hukum bunga atau riba adalah haram menurut syariat Islam. Penggunaan konsep bagi hasil pada bank syariah mampu menjadi tren sebagai daya tarik yang memikat para investor. Pada kondisi pasang surut perekonomian Indonesia, dikarenakan guncangan inflasi dan krisis, bank syariah mampu bertahan dengan performa yang baik meski masih terkena imbas dalam perubahan kondisi perekonomian. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mampu memiliki kinerja yang baik. Dari uraian permasalahan yang dihadapi bank syariah saat ini, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh faktor internal bank yang diproksikan dengan rasio bobot terhadap return on asset atau ROA Bank Umum Syariah di Indonesia serta seberapa besar pengaruhnya. Yang kedua, bagaimana pengaruh faktor internal bank yang diproksikan dengan rasio size terhadap ROA Bank Umum Syariah Indonesia serta seberapa besar pengaruhnya. Tujuan penelitian: yang pertama, untuk menganalisis pengaruh faktor internal bank yang diproksikan dengan rasio bobot terhadap ROA Bank Umum Syariah Indonesia serta seberapa besar pengaruhnya. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh faktor internal bank yang diproksikan dengan rasio size terhadap ROA Bank Umum Syariah Indonesia serta seberapa besar pengaruhnya. Sistematika penulisan. Yang pertama, pendahuluan. Bab 1 ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang permasalahan yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Yang bab kedua, tinjauan pustaka. Bab 2 ini berisi tinjauan pustaka yang membahas mengenai landasan teori yang menjadi bahan acuan
dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, teoritis, dan hipotesis penelitian. Selanjutnya, landasan teori, pengertian perbankan syariah. Pengertian bank yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 Pasal 1 tertulis bank syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariat dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam. Fungsi bank Islam secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sama-sama sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Profitabilitas merupakan hasil akhir yang dicapai manajemen dari setiap kebijaksanaan dan keputusan. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam usahanya memperoleh keuntungan dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. Rasio yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas adalah ROE atau ROA. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah ROE untuk perusahaan pada umumnya dan ROA pada industri perbankan. ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam perusahaan, sedangkan ROE hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut. Kinerja karyawan. Pengertian kinerja merupakan gambaran Selanjutnya, metode penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Kantor Cabang Ponorogo, Jawa Timur. Penelitian memilih tempat tersebut karena tidak jauh dari tempat peneliti. Jenis peneliti. Metode kuantitatif yaitu data yang berupa angka sesuai dengan bentuknya. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan statistik. Misalnya, data yang diperoleh peneliti melalui jawaban dari hasil kuesioner yang telah diolah guna menganalisis pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Kantor Cabang Ponorogo. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik metode kuesioner. Teknik analisis data, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji heterokedasitas, uji multikolineritas, uji linearitas. Yang kedua, analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah
statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasial. Hasil dan pembahasan sejarah perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam rangka dual banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dalam penyusunnya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen, inflasi, kurs, suku bunga, finance, biaya operasional yang pendapatan operasional terhadap return on asset atau ROA. Untuk menganalisanya, maka dilakukan uji regresi linear berganda yang menghasilkan suatu analisa. Setelah dianalisa, maka dapat ditarik suatu kesimpulan. Saran. Adapun penelitian yang akan bermanfaat bagi pihak tertentu yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan. Saran bagi investor. Berdasarkan hasil penelitian terhadap bahwa variabel suku bunga dan biaya operasional dapat berpendapatan operasional berpengaruh terhadap ROA. Hal ini membuktikan bahwa ROA dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut. Saran bagi perusahaan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan kebijakan yang berhubungan dengan investasi. Saran bagi akademis. Penilaian analisis pengaruh inflasi, kurs suku bunga, biaya operasional, dan pendapatan operasional yang mempengaruhi ROA dapat dijadikan tambahan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya. Sekian penjelasan dari proposal penelitian saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.